Puji Tuhan, welcome to Gibeon Church. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan baca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 12 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Haleluya. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri saudara. Sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita. Ya Allah yang mulia. Come on. Tak terbayang kebesaranmu dan tak tertanding kekuatanmu, Tuhan yang megah bagiku. Setiap jiwa dan pengharapan lagu serahkan untuk rencanamu, Tuhan. Kau Raja,
Mari lebih meriah lagi, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Happy Sunday, senang bersemu dengan Anda secara onsite. Saya juga ingin menyapa Anda yang melihat ini secara live streaming. Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan lebih dalam, kita akan kembali merenungkan katekismus reformasi di minggu yang ke-40. Saya akan bertanya pada Anda dan Anda menjawab di tulisan yang berwarna kuning. Amin. Apa yang harus kita doakan? Seluruh firman Allah mengarahkan dan menginspirasi kita kepada yang harus kita doakan, termasuk doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kita baca sama-sama dari Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukannya lebih banyak daripada yang kita doakan, pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara yang terkasih, kadang kalau kita boleh jujur, kita itu sering berdoa hanya untuk kebutuhan atau pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Betul ya saudara? Kalau secara jujur. Tapi kalau kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya doakan? Saya percaya sebagai orang yang sudah lahir baru, sebagai orang pilihan, Roh Kudus akan menuntun kita, mengarahkan doa-doa kita kepada kebenaran firman Tuhan. Karena melalui kebenaran firman Tuhan itulah hati kita terus dikalibrasi. Hati kita terus diselaraskan dengan Injil Yesus Kristus. Kita akan dituntun untuk semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita akan memiliki hati bahkan untuk mendoakan orang lain, mendoakan pengabaran Injil di seluruh dunia. Bahkan kita terus dirubah. Tapi masalahnya ketika kita berdoa menurut keinginan kita sendiri, kadang Tuhan penuhi kebutuhanku, Tuhan tolong pergumulanku. Tapi biarkan pada hari ini saudara, biarkan hati kita terus dikalibrasi. Tuhan, apa yang kau mau melalui firman-Mu? Tuhan, apa yang kau mau supaya aku hari lepas hari semakin serupa dengan Kristus? Semoga ini menguatkan kita semua Bapak Ibu. Dan ini menjadi perenungan kita. Dalam waktu-waktu ini kita juga boleh bertobat. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kadang hidupku terlalu berpusat pada diriku. Kadang hidupku hanya mementingkan apa yang aku mau. Tapi biar hari ini kita kembali diingatkan bahwa hidup kita itu bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan yang sudah menebus kita, memilih kita. Dan kita juga memiliki amanat agung, yaitu mengabarkan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum pernah mendengar berita tentang Injil. Amin. Saya undang Anda untuk bangkit berdiri. Mari kita ambil waktu sejenak. Kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan melalui perenungan katekismus pada hari ini. Tuhan, kami kembali diingatkan Tuhan. Biarkan firman-Mu terus mengkalibrasi kami. Firman-Mu terus menyelaraskan hati kami dengan hati-Mu Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Ampuni kadang seringkali kami hanya berpusat pada diri kami sendiri. Tapi biar hari ini hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Biarlah pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Meski semua bangsa dan kerajaan runtuh, Tuhanlah Raja atas segalanya. Ku takkan goyah atas kebenaran. Dia Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa, kemuliaan, percaya namanya. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Meski malam telah melampauiku, Dia bersamaku, menyertaiku. Kasih-Nya pasti, Dia mengenalku. Ya Allahku, Bapa yang kekal. Mari sama-sama nyanyikan. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa, kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Mari sekali lagi dengan imanmu saudara, kita mau katakan, meski ku tak tahu kan hari esok, ku kan menanti sang juru selamat. Come on. Suatu hari kelak ku bersama Dia di hadapan Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa, kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Benar Tuhan, meski kami gak tahu akan hari esok, apa yang terjadi akan esok hari Tuhan. Tapi satu hal yang kami yakin dan kami percaya, Engkau Bapa yang kekal, Juru Selamat kami. Engkau yang memegang hidup kami,
menggenggam erat tangan kami Tuhan. Sebab Engkau pemilik hidup kami. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, kami mau berserah penuh. Thank you Lord. Kita mau nyanyikan pujian ini saudara. Hembuskanlah nafasmu, panduhiku setiap musim hidupku. Kau sertaku, ku arahkan mataku padamu. Segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku. Mari angkat tanganmu. Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Biar segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami. Bukan lagi ku hidup untuk diriku, sebab anugerah-Mu, anugerah pengorbanan selamatkanku. Ku arahkan mataku padamu. Segenap jiwa dan hatiku, mari serukan namanya. Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi seperti-Mu. Ku di dalam-Mu, ku di dalam-Mu, Kau penyelamatku. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Mari dengan segenap hati. Tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Katakan tiada kuasa, tiada kuasa yang dapat pisahkan ku dari kasih-Mu. Kau menuntunku berdiam dalam-Mu, ku hidup bagi-Mu. Sekali lagi serukan tiada kuasa, tiada
Jesus. Segenap hidupku ku jadikan persembahan yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau, Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Saat ini kami mau bawa hidup kami sepenuhnya Tuhan. Kami mau arahkan hati kami, mata kami memandang kepada Kristus, Sang Penyelamat kami, pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan biar kiranya firman yang akan kami dengar sebentar lagi itu boleh makin menguatkan iman percaya kami di dalam Engkau. Bantu kami Roh Kudus, mampukan kami, biar kami boleh semakin serupa dengan Engkau, Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Untuk menghindari kontak fisik, kami menyarankan Anda untuk dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah kami cantumkan, atau dengan cara scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Dan juga setiap Anda pasti sudah menerima kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Segala informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada dalam kartu tersebut. Dan bagi Anda yang mengalami kendala dengan sistem online dalam memberi, kami juga memberikan amplop yang Anda dapat pakai untuk memberi secara tunai. Lalu, Anda dapat masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat Anda pulang nanti. Sekali lagi, kita memberi bukan supaya diberkati, tapi kita memberi karena kita sudah menerima anugerah terbesar, yaitu karya Kristus di kayu salib. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami mengucap syukur Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal Tuhan untuk kami semua Tuhan. Tuhan, kami akan memberikan persembahan, biarkan melalui pemberian kami nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Melalui pemberian kami banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Hi Church, happy Sunday. This is Gibeon Weekly News. Minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus dalam ibadah kita, baik secara onsite maupun online. Bagi jemaat yang akan mengikuti perjamuan dari rumah, bisa mengambil roti dan anggur yang telah disediakan oleh gereja. Anda bisa mengambil roti dan anggur pada hari kantor gereja, yaitu mulai hari Senin hingga Sabtu, pukul 9 pagi hingga 5 sore. Bagi Anda yang mengikuti kelas APS, kami ucapkan selamat karena Anda sudah setengah jalan mengikuti kelas yang ada. Dalam pertemuan kelima siang ini, kita akan membahas topik bebas dari jerat iblis. Pastikan saudara tetap mengikutinya. Seperti biasa, ruang Zoom akan dibuka pada pukul 1 siang dan kelas akan dimulai pada pukul 1:30 siang. Mohon mengisi absen terlebih dahulu dan pastikan username Zoom Anda telah sesuai dengan nama yang Anda gunakan untuk mendaftar. Berikutnya, bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, daftarkan diri Anda terlebih dahulu melalui link berikut atau kunjungi www.gibeon.church/events. Baptisan diadakan pada tanggal 30 Oktober 2021 dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 24 Oktober 2021. Untuk Anda yang mendaftar baptisan, dimohon untuk dapat menunjukkan hasil negatif swab antigen yang sampelnya diambil sehari sebelumnya. Teman-teman youth, jangan lupa daftarkan diri kalian untuk ibadah onsite minggu depan pada pukul 10.30. Kalau belum bisa untuk ikut ibadah onsite, kalian bisa ikuti ibadah secara online dari YouTube channel Gibeon Next Gen mulai pukul 8 pagi. Saudara juga dipersilakan untuk mendaftarkan diri di ibadah onsite minggu depan pada pukul 8 atau 10.30. Bagi Anda yang belum dapat hadir, tidak apa,
kami tetap menayangkan ibadah secara online melalui YouTube channel Gibeon Church Surabaya pada pukul 8, 10.30, dan 16.30. Demikian informasi minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Alkitab bukanlah kumpulan cerita yang terputus-putus. Ini merupakan satu cerita besar di mana setiap cerita dan karakter merujuk kepada pribadi yang melampaui dan melebihi mereka. Kisah Adam dan Hawa bukan hanya tentang pria dan wanita pertama. Ada Adam yang lebih baik dan sejati, yang lulus ujian di taman dan kepatuhannya dimutasikan kepada kita. Ada Habel yang lebih baik dan sejati, yang meskipun terbunuh tanpa dosa, darahnya berteriak bukan atas penghukuman kita, tetapi untuk pembebasan kita. Ada Abraham yang lebih baik dan sejati, yang menjawab panggilan Tuhan dengan meninggalkan semua yang nyaman dan dikenalnya dan pergi ke kehampaan untuk memulai umat Tuhan yang baru. Ada Ishak yang lebih baik dan sejati, putra tawa dan anugerah Allah yang tidak hanya dipersembahkan oleh ayahnya di atas gunung, tetapi benar-benar dikorbankan untuk kita semua. Ada Yakub yang lebih baik dan sejati, yang bergumul dan menerima ganjaran keadilan yang pantas kita terima, sehingga kita seperti Yakub hanya menerima bilur kasih karunia yang menyadarkan kita dan mendisiplinkan kita. Ada Yusuf yang lebih baik dan sejati, tangan kanan raja, mengampuni mereka yang mengkhianati dan menjualnya, dan menggunakan kekuatan barunya untuk menyelamatkan mereka. Ada Musa yang lebih baik dan sejati, yang berdiri menjembatani antara manusia dan Tuhan, dan yang menengahi perjanjian baru. Ada batu Musa yang lebih baik dan sejati, yang dipukul dengan tongkat keadilan Allah, sekarang memberi kita air di padang gurun. Ada Ayub yang lebih baik dan sejati, orang yang menderita walau tidak bersalah, yang kemudian menjadi perantara dan menyelamatkan teman-temannya yang bodoh. Ada Daud yang lebih baik dan sejati, yang kemenangannya menjadi kemenangan umatnya, meskipun mereka tidak pernah melempar satu batu pun untuk meraihnya. Ada Esther yang lebih baik dan sejati, yang tidak hanya mengambil resiko kehilangan istana duniawi, tapi juga kehilangan istana surgawi termegah, yang tidak hanya mempertaruhkan nyawanya, tapi menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan rakyat. Ada Yunus yang lebih baik dan sejati, yang dicampakkan ke dalam badai, sehingga kita bisa dibawa masuk. Ada domba Paskah yang lebih baik dan sejati, tidak bersalah, sempurna, tidak berdaya, disembelih sehingga malaikat maut akan melewati kita. Dia adalah baik yang sejati, nabi yang sejati, imam yang sejati, raja yang sejati, korban yang sejati, domba yang sejati, terang yang sejati, dan roti yang sejati. Alkitab bukanlah kumpulan cerita yang terputus. Ini merupakan satu cerita besar yang merujuk pada satu pribadi, Yesus. Oke, sekali lagi kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu tadi adalah tayangan di mana kita akan memulai sermon series yang baru yang akan dimulai minggu depan. Sebab itu jangan lupa untuk supaya saudara tidak ketinggalan, ajak juga saudara-saudara yang lain supaya bisa mengikuti sermon seri yang baru ini. Baik, sekali lagi saya mau mengucapkan welcome buat saudara-saudara sekalian. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini, mari kita kasih applause buat mereka. Ya, saya juga mau menyapa buat saudara-saudara yang sekarang lagi mengikuti ibadah secara online atau live streaming. Senang sekali bergabung dengan Anda pada hari ini. Saudara-saudara, hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan. Kalau saudara-saudara sering mengikuti webinar atau seminar apologetika di tempat ini, saudara pasti kenal. Beliau adalah Kepala Pusat Studi dari Universitas Kristen Petra Surabaya, juga menjadi salah satu co-founder dari Gerakan Apologetika Indonesia yang menjadi bagian dari Grace Alone Ministry. Mendapatkan gelar Master of Theology dari STT Saat dan mendapatkan pelatihan apologetika secara intensif di India. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sambut hambanya dan kasih aplaus yang meriah buat Bapak Evangelis Samuel Sugiarto.
Shalom semuanya. Senang sekali hari ini kita boleh berjumpa, secara khusus teman-teman yang hadir di dalam gedung gereja, dan juga rekan-rekan yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama. Saya mengundang setiap kita untuk kita boleh bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami. Untuk sekali lagi kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami boleh ditegur, kami boleh dikuatkan, kami boleh ditopang. Berkatilah setiap kami termasuk hamba-Mu, karena kami semuanya adalah murid-murid-Mu Tuhan, yang akan belajar dari Engkau sendiri. Pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Tuhan untuk boleh menyatakan segala kebenaran-Mu, sehingga sungguh kami boleh berjumpa, kami boleh menikmati persekutuan ini, dan kami boleh diteguhkan dan dipulihkan di dalam Engkau saja. Berkati waktu-waktu ke depan ini Tuhan, kami berdoa dan berserah diri di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk rekan-rekanku sekalian. Hari ini saya ingin mengajak setiap kita membahas tentang satu tema. Satu tema yang judulnya adalah The Unexpected Jesus. Bukan Yesus yang diharapkan. Saya yakin dan percaya ketika berbicara tentang Tuhan Yesus, saya percaya kita masing-masing ini punya bayangan dan punya gambaran. Seperti apa sih Tuhan Yesus yang kita percayai dan kita sembah tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang Yesus yang kita bayangkan, Yesus yang selama ini kita percayai itu adalah seperti yang kemudian digambarkan oleh kebenaran Alkitab. Atau jangan-jangan itu adalah sebuah gambaran pribadi setiap kita. Nah, saya ingin mengajak kita memulai perenungan kita dengan menjawab satu pertanyaan. Bagi rekan-rekan yang ada di tempat, saya berharap bisa berespon secara langsung. Gampang kok ya, cukup dengan angkat tangan saja. Bagi yang di rumah, silakan rekan-rekan bisa angkat tangan dan percayalah saya bisa telepati dengan teman-teman sekalian ya. Nah yang itu omong kosong ya, nggak bisa ya. Cuman saya percaya kita mau mencoba berinteraksi. Satu pertanyaan adalah seperti ini. Menurut rekan-rekan sekalian, apakah Yesus Kristus itu menerima semua orang tanpa terkecuali? Siapapun, dari golongan apapun, latar belakangan apapun, apakah dia akan menerima setiap orang tanpa terkecuali? Yang berkata iya boleh angkat tangan. Oke. Sip, oke. Yang di rumah juga boleh angkat tangan, kalau sudah selesai boleh turunkan tangan ya. Tapi saya tetap membuka peluang, tadi saya lihat nih ada sebagian yang tidak mengangkat tangan. Dugaan saya sih mungkin antara bingung atau bisa jadi punya jawaban yang berbeda. Bisa jadi kita percaya bahwa enggak kok, Tuhan Yesus tidak menerima semua orang. Adakah yang berkata demikian? Tuhan Yesus tidak menerima semua orang. Tuhan Yesus pilih-pilih. Oke, sejauh mata saya memandang yang di tempat tidak ada. Mau angkat tangan? Kalau mau juga nggak apa-apa, nemenin saya gitu. Oh ada akhirnya. Oke, 2. Siapa lagi? Jangan keraskan hatimu. Siapa lagi? Siapa lagi? Oke, terima kasih. Saya percaya mungkin juga di rekan-rekan di rumah juga ada yang menjawab demikian. Tetapi dugaan saya, sebagaimana saya mempersiapkan khotbah ini, dugaan saya terbukti. Yaitu dengan slide ini. Dan ini bukan sulap, bukan sihir, karena memang sudah pernah saya surveikan gitu ya. Mayoritas orang percaya bahwa Tuhan Yesus atau Allah itu akan menerima siapapun tanpa terkecuali. Dan kalau ditanya apa yang menjadi alasannya? Saya kumpulkan beberapa alasan yang paling favorit saja atau yang cukup menarik untuk diperhatikan. Yang pertama alasannya adalah ya kan Allah Maha Kasih. Kalau kita itu tidak Maha Kasih, maka kita itu bisa pilih-pilih. Tetapi kalau Allah itu Maha Kasih artinya apa? Dia adalah sumber kasih, maka kasihnya cukup untuk semua orang. Maka jelaslah kalau Allah itu Maha Kasih, dia tidak mungkin pilih-pilih. Ini opsi yang pertama. Ada orang yang menjawab demikian. Tetapi ada juga yang menjawab yang kedua. Mungkin ada bagian firman Tuhan yang bisa dikutip. Nah ini jauh lebih biblikal gitu ya. Yaitu apa? Terambil dari Lukas 7 ayat 34. Ini ucapan Tuhan Yesus sendiri yang dia dengar
Dari banyak orang yang pada waktu itu sering menyebut siapakah Yesus. Apa isinya? Kira-kira jawabannya adalah demikian. Yesus adalah sahabat orang berdosa dan pemungut cukai. Dan kalau kita perhatikan dua istilah ini sengaja dipakai untuk menggambarkan apa? Ini adalah sebuah atau kelompok orang yang merupakan orang-orang yang paling pinggiran. Digambarkan orang berdosa artinya apa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dibuang daripada hadirat Tuhan. Sehingga kalau dikatakan orang-orang seperti ini umumnya pun juga tidak diterima di dalam lingkungan masyarakat. Apalagi yang kedua, bukan cuma sekedar bicara spiritual, tetapi juga bicara secara politis, pemungut cukai. Seorang yang dianggap sebagai seorang pengkhianat negara, pengkhianat bangsa. Jelas orang-orang seperti ini tidak akan dipandang oleh orang Yahudi. Tetapi yang menarik, justru mereka yang tersingkirkan, mereka menjadi sahabat Yesus. Jadi Yesus menerima semua orang. Dari ayat ini kita bisa berikan kesimpulan bahwa Yesus menerima semua orang. Nah, kalau jawaban yang terakhir, meskipun mungkin jumlahnya mungkin paling banyak di antara yang lain, tapi saya taruh paling terakhir. Karena apa? Karena yang terakhir itu jawaban menggunakan intuisi. Kalau tanya alasannya apa? Dia berkata gini, apakah semua jawaban perlu alasan? Bukankah kalau orang bilang aku cinta kamu, kadang-kadang cinta juga gak ada alasan kok. Bukankah kita juga bisa menerima cinta Tuhan tanpa alasan? Jawabannya kira-kira begitu ya. Maka lagu favorit mereka biasanya adalah lagu sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Jadi kalau tanya alasannya kenapa kamu percaya Yesus itu tidak akan memilih-milih, dia akan menerima semua orang. Pokoknya. Nah, itu jawabannya. Pokoknya. Ditambahi sebuah kalimat terakhir, masa enggak sih? Ya pastilah Yesus melakukan seperti itu. Unbelievable kalau dia itu pilih kasih. Unbelievable kalau Yesus itu kemudian milih-milih orang. Untuk kemudian siapa yang diterima dan siapa yang tidak diterima. Nah, sekali lagi ini jawaban mayoritas orang. Pertanyaannya, Alkitab berkata bagaimana? Maka saya mengajak setiap kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-26. Mari kita memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Dan di layar LCD tidak akan menampilkan tulisan apapun. Silakan rekan-rekan bisa memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Dan tidak perlu melihat kepada saya. Karena saya tidak akan menjadi Alkitab ya. Dengan melihat saya tidak akan bisa menghafal Alkitab. Oke, saya akan bacakan buat setiap kita, silakan disimak karena ayat inilah yang akan coba kita gali, coba kita selidiki. Matius 19, demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah semua manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah.
Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan bertanya dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Dan ketika tadi saya tanya, Yesus menerima semua orang tidak? Apakah Yesus bisa menolak-nolak? Mungkin ketika kita selesai membaca bagian ini, sebagian orang akan berkata demikian. Mak, kalau dari ayat itu, Yesus sih enggak menolak. Yang menolak siapa? Yang menolak orang kaya itu, orang muda itu. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan, Yesus mau menerima, Yesus terbuka, Yesus memberikan jawaban. Tetapi sesudah dijawab, apa yang menjadi respon orang muda itu, orang kaya itu? Justru orang itu pergi meninggalkan Yesus. Jadi ibarat siapa sih yang menolak? Harusnya jawabannya adalah orang muda itu. Orang kaya itulah yang menolak Yesus. Rekan-rekanku, saya yakin dan percaya bahwa iya sih. Saya juga setuju bahwa orang ini pun menolak Yesus. Tetapi bukan berarti Yesus menerima dia. Bukan berarti demikian. Orang ini memang menolak. Tetapi saya bahkan bisa berkata, sebenarnya Yesus juga menolak dia. Tahu dari mana? Alkitab. Buktinya apa? Yuk kita perhatikan baik-baik. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah, kalau kita lihat apa sih yang Yesus tuntut khusus kepada orang muda ini. Sebelumnya Yesus memberikan peraturan yang berlaku bagi semua orang. Lakukan hukum Taurat, campa, cacat, dan celah. Itu berlaku bagi semua orang. Tapi apa yang kemudian diberikan khusus bagi orang muda ini? Jawabannya adalah, jualah semua hartamu, bagikan kepada orang miskin. Mungkin bagi kita kacamata modern melihat hal tersebut, apalagi kita selama ini sudah belajar Alkitab secara menyeluruh. Mungkin kita menganggap bahwa ya wajar dong. Mengikut Yesus harus meninggalkan semuanya. Tapi teman-teman coba perhatikan konteks pada waktu itu. Orang Yahudi itu punya peraturan. Peraturan apa? Kalau kamu mau membantu orang, mau menyumbang, maka yang kamu sumbangkan itu adalah 20% dari apa yang kamu miliki. Itu aturannya. Kenapa? Karena kalau lebih, kalau kamu memberikan semuanya, nah setelah itu hidupmu ditopang oleh siapa? Nah kalau memang memberikan semua kepada orang miskin, itu kan ceritanya cuma tuker posisi. Betul kan? Dari dia miskin, saya kaya, terus tak kasih semua, dia jadi kaya, saya jadi miskin, terus dia beri ke saya lagi. Nah ini ceritanya mau sampai kapan oper-operan seperti ini? Jelas bukan itu maksudnya. Maka orang Yahudi di dalam catatan misalnya, di dalam Talmud yang ditemukan di Babilonia, menuliskan peraturannya itu adalah 20% yang diberikan. Jadi orang Yahudi itu sudah semua pada tahu, kalau mau nyumbang maksimal itu 20%. Sisanya adalah untuk menunjang kehidupan kita pribadi. Tapi Yesus menuntut apa? Semuanya. Dan tidak cukup sampai di situ. Kalau kita perhatikan tuntutan ini, Tuhan Yesus tidak berikan kepada orang-orang lain yang juga kaya. Setidaknya kita bisa mendapati salah satu catatan Alkitab, orang kaya yang juga berjumpa dengan Yesus, namanya adalah Sakeus. Dia orang kaya. Tahu dari mana? Ya karena dia pemungut cukai, dan berdasarkan data-data dia juga termasuk orang yang kaya. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika kemudian dia berjumpa dengan Sakeus? Dia bukan kemudian berkata kepada Sakeus gini, Sakeus turun ya. Kenapa guru? Berikan dulu hartamu kepada semua, nanti aku mampir ke rumahmu. Enggak. Yang Yesus lakukan apa? Dia mampir dulu. Dia datang dulu. Dia menerima dahulu. Baru setelah itu apa yang terjadi? Respon Sakeus adalah, saya yang nyumbang setengah. Jadi dari aturannya 20%, dia berikan sekarang 50%. Sebagai tanda pertobatannya dia. Tapi sekali lagi, Yesus tidak pernah memerintahkannya. Maka pertanyaannya sekarang gini, kenapa bagi orang kaya ini dikasih aturan yang lebih berat? Mungkin ada sebagian bilang gini, enggak lah Pak,
itu pranknya Yesus. Yesus itu adalah jago ngeprank. Buktinya tuh loh, dulu ada perempuan Sirofenisia, wah itu kan ayat paling seneng tuh. Sama orang-orang yang suka maki-maki anjing-anjing itu kan seneng tuh. Kenapa? Ada dukungan Alkitabnya. Yesus pun juga ngatain orang anjing, gitu kan ya. Dari mana? Itu. Perempuan Sirofenisia berkata, "Guru, tolonglah anakku." Maka kemudian Yesus berkata, tidak pantas memberikan roti yang diberikan kepada anak-anak, tapi kemudian diberikan kepada anjing. Ini orang-orang kalau yang suka ngomong kasar itu kan suka itu, anjing, tut, gitu ya. Ini gereja enggak boleh ngomong kasar ya. Tapi itu kan kata Alkitab, betul ya? Yesus ngeprank enggak sih? Ngeprank. Karena apa? Karena setelah kemudian perempuan itu tetap berkata, tetapi engkau pasti Tuhan, aku tetap percaya. Yesus sembuhkan enggak? Yesus sembuhkan. Oke dah, memang Yesus quote and quote ya. Saya tidak katakan Yesus ngeprank ya, jangan setelah ini keluar, oh ternyata Yesus ngeprank juga ya. Boleh dong kalau gitu kita main prank-prankan juga ya. Enggak ya, ini quote and quote ngeprank. Tapi dalam bagian ini setidaknya enggak terjadi seperti itu loh. Kenapa? Ketika orang tersebut pergi, Yesus kemudian enggak berkata gini, tunggu. Tadi cuman prank-prankan, jangan sakit hati, kamu tuh kok cepat-cepat pergi. Enggak, dibiarkan orang itu pergi. Bahkan Yesus menambahkan lagi dengan ajarannya apa? Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Yang gak perlu ditafsirkan, gak perlu kita panjang lebar mencari tahu. Maksudnya apa sih seekor unta bisa masuk lubang jarum? Itu gak mungkin, mustahil. Sehingga dari semua data ini pertanyaannya adalah, Yesus menerima atau Yesus menolak? Saya tambahkan satu lagi. Dari catatan Matius itu sebenarnya membandingkan perikop ini dengan perikop sebelumnya. Yang menceritakan apa? Tentang apa? Menerima anak-anak. Kalau kita baca di dalam bagian sebelumnya, Matius 19, menceritakan bahwa Yesus menerima anak-anak. Orang-orang muridnya itu menolak dan berkata, orang ini gak pantas lah ketemu guru, merepotkan saja. Tapi justru yang terjadi apa? Yesus berkata, jangan halangi mereka. Undang mereka, saya mau dekat dengan mereka. Bahkan Yesus berkata, mereka adalah empunya kerajaan sorga. Dan setelah itu masuk ke dalam perikop ini. Nah memang terjemahan LAI itu menghilangkan salah satu bagian yang penting. Sebenarnya di ayat 16 kalau kita baca di dalam tulisan aslinya, ada sebuah kata atau frasa yang kira-kira bunyinya begini. Hey, jadi ada seperti seruan. Hey, behold, lihatlah. Lihatlah apa? Lihatlah kisah berikut ini. Setelah menceritakan tentang Yesus menerima anak-anak kecil, Matius segera berkata, sekarang lihat, perhatikan bedanya. Apa bedanya? Kalau dia menerima anak-anak, dia tidak menerima orang kaya ini. Jadi tidak salah loh kalau saya katakan Yesus tidak menerima semua orang. Itu ajaran Alkitab. Dan sekali lagi, mungkin memang ini bukan sesuatu hal yang biasa kita dengar. Dan mungkin ini tidak seperti yang kita harapkan. Bukan Yesus yang kita harapkan. Karena kita berharap Yesus menerima semuanya, bukan? Dan kalau ditanya kenapa sih Yesus itu menolak orang ini? Maka saya mau berikan salah satu jawabannya. Dan ini menjadi fokus kita. Yesus menolak karena apa? Karena orang tersebut tidak memenuhi standar Tuhan. Sehingga kalau boleh saya katakan begini. Semua orang yang tidak memenuhi standar Tuhan, orang itu akan ditolak oleh Tuhan. Saya ulangi ya. Semua orang, termasuk orang muda yang kaya ini. Ketika dia hidup tidak memenuhi standar Tuhan, dia ditolak. Dan kalau kita baca, oh orang ini tanya apa sih? Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk di dalam hidup yang kekal tersebut? Ini bukan cuma urusan nanti bicara tentang eskatologis. Ini bukan cuma perkara nanti mati masuk mana. Bukan. Karena apa? Karena setiap kali Yesus menjawab, Yesus tidak pernah cuma sekedar mengatakan hidup yang akan datang. Tapi Yesus selalu mengkaitkannya dengan kerajaan Allah. Di mana Yesus sedang menyatakannya. Sehingga seolah-olah Yesus mau berkata, kalau kamu mau hidup di dalam kerajaan Allah, entah sekarang, entah nanti, ada standarnya. Apa standarnya? Di sini satu bagian yang menjadi penekanan kita, yaitu semua yang diterima oleh Allah adalah semua yang menjadi orang
baik, bukan sekedar berbuat baik. Itu standar Allah. Yang bisa diterima, yang Yesus bisa berkata, welcome. Siapa? Orang-orang baik, bukan sekedar orang-orang yang berbuat baik. Saya yakin dan percaya kalau ditanya, ada enggak, banyak enggak orang berbuat baik? Saya akan jawab banyak. Bahkan saya yakin dan percaya mayoritas kita ini adalah orang-orang yang banyak berbuat baik. Dan kalau ditanya orang muda yang kaya ini, orang yang berbuat baik enggak? Jawaban saya adalah dia berbuat baik. Tahu dari mana? Jawabannya dia kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan lakukan hukum Taurat. Orang muda ini menjawab di depan publik. Dan Yesus tidak pernah membantah. Bahkan di dalam catatan Injil lain dituliskan, hati Yesus jatuh belas kasihan. Yang artinya apa? Jawaban orang ini benar. Orang ini berkata, sudah sejak muda saya melakukannya. Dan kalau kita baca dengan teliti, orang ini masih muda. Dia bukan orang tua. Orang masih muda tapi dia jawab sejak muda. Artinya apa sih? Mungkin bagi kita, ya artinya kan baru sebentar aja kamu melakukannya. Harusnya jawabannya lebih berbobot, kalau ini sudah tua gitu ya, tua renta. Bayangannya adalah, bayangkan yang nonton Squid Game gitu ya. Itu kan pemain 001 ya. 001 atau 001 ya. Ya pokoknya itulah ya, yang jalannya. Gitu kan ya. Nah kalau itu yang datang kepada Yesus dan kemudian berkata, sudah sejak muda. Mungkin kita bisa berkata, dia lebih hebat. Enggak. Jangan pakai kacamata modern, baca Alkitab. Ketika orang muda itu bilang, sejak muda saya lakukannya. Artinya adalah konsisten. Sekarang saya tanya ya. Kalau kita mau banding-bandingan sama orang muda ini ya. Siapa sih di antara kita yang konsisten? Pertanyaan paling sederhana. Siapa? Tapi tidak perlu jawab ya, jawab dalam hati aja ya. Ini kan bukan ajang pengakuan dosa ya. Jawab dalam hati ya. Siapa sih yang merenungkan firman Tuhan setiap hari? Kalau tanya gini, siapa yang pernah? Oh saya yakin semua angkat tangan. Setiap hari? Ya almost. Yang artinya apa sih? Gak konsisten. Pernah berbuat baik enggak? Pernah. Selalu enggak? Orang muda ini berkata konsisten. Baik enggak perbuatannya? Baik. Bahkan kalau kita perhatikan ya, cara Yesus menjawabnya. Mungkin sebagian kita berpikir gini, Yesus kok menjawabnya aneh ya. Dimulai dari perintah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Balik ke hormatilah ayahmu dan ibumu gitu ya. Lalu kemudian kepada kesimpulannya, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini Yesus bukan karena dia lupa, bukan. Tapi memang Yesus sengaja mau memberikan penekanan kepada orang ini. Sudah enggak kamu melakukan yang seperti yang saya katakan? Yaitu apa? Dimulai dari tidak melakukan. Pasif. Diakhiri dengan aktif melakukan. Melakukan begitu enggak? Banyak orang zaman sekarang kalau dikatakan gini, berdosa enggak? Enggak sih. Kenapa? Gua enggak nyuri kok. Ya gua enggak ngerampok. Gua enggak nonton bokep. Gua enggak, ya pokoknya gitu-gitu enggak lah. Yesus enggak berkata, oh sudah bagus. Karena kalau sekedar tidak melakukan, itu mah biasa. Perbuatan baik, ini bukan bicara orang baik. Perbuatan baik, itu bukan cuma sekedar berbicara tidak melakukan yang salah. Orang dikatakan berbuat baik adalah ketika dia bukan tidak sekedar melakukan yang salah. Tapi dia juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Itu baru orang yang berbuat baik. Sampai di sini. Kalau kita proyeksikan kembali kepada diri kita. Kita ini sudah tergolong orang yang berbuat baik atau enggak? Jangankan ngomong yang orang baik dulu ya, orang yang berbuat baik. Bukankah seringkali kita cuma berorientasi yang penting saya tidak melukai hati orang. Yang penting saya tidak kemudian melakukan yang buruk kepada orang. Yang penting saya tidak mengerjakan sesuatu hal yang dipandang orang lain sebagai dosa. Saya sudah berpikir bahwa saya ini sudah termasuk orang yang berbuat baik. Belum. Firman Tuhan katakan orang yang berbuat baik adalah orang yang tidak melakukan yang jahat. Dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan orang muda ini berkata, yes, consistently
secara konsisten. Berbuat baik? Ya. Tapi standar Tuhan bukan berbuat. Standar Tuhan adalah menjadi orang baik. Apa itu ciri orang baik? Ciri orang baik adalah ini. Seseorang yang melakukan kebaikan bukan karena faktor-faktor eksternal. Tetapi dia melakukannya karena itulah cirinya dia. Itulah naturnya dia. Maka kalau kita perhatikan ketika orang muda itu bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apakah? Perhatikan pertanyaan, perbuatan baik apakah? Yesus tidak menjawab perbuatan baik. Yesus langsung memberikan standar yang paling tinggi, yaitu apa? Jadi orang baik. Siapakah orang baik itu? Yesus berkata, only one. God himself is the good one, the best one. Karena apa? Karena Allah ketika dia memberikan kebaikan, tidak nunggu faktor eksternal. Dia memberikan kebaikan karena dia itu baik. Sehingga gak heran ketika orang menolak dia, yang dia berikan apa? Tetap putra tunggalnya diberikan. Bukan karena orang sudah baik. Gak heran Yesus rela mengorbankan dirinya, bukan menunggu orang bertobat. Dia sudah lakukan semenjak orang itu menjadi musuh-musuh Allah. Karena apa? Karena itulah yang disebut baik. Melakukan karena naturnya. Sementara kalau kita boleh mengoreksi kehidupan setiap kita, apa sih alasan kita itu melakukan perbuatan baik? Abaikan gambarnya, itu cuma variasi, perhatikan tulisannya. Inilah mayoritas alasan orang berbuat baik. Yang pertama, yaitu adalah karena reaksi. Karena dia sudah melakukan sesuatu, ya saya bales. Karena dia pernah nyumbang saya, ya sekarang saya sumbang. Saya ingat sekali waktu saya menikah, kemudian biasalah orang menikah itu kan mendapatkan banyak berkat kan ya, sebagai modal usaha begitu ya. Dapat amplop, dapat kemudian perhiasan dan lain sebagainya. Nah yang menarik adalah yang saya pelajari, saya memperhatikan orang tua saya itu mencatat. Ini diberikan oleh siapa, ini diberikan oleh siapa. Saya yang nikah aja lupa loh, kalung ini siapa yang ngasih lupa, yang penting sudah jadi hak milik saya. Kan yang penting itu ya, tidak peduli siapa yang ngasih kan ya. Tapi orang tua saya itu ingat. Dan sampai satu kali ketika ada orang yang memberi, lalu giliran dia yang menikah. Orang tua saya mengingatkan gini, jangan lupa loh, dulu dia kasih kamu kalung modelnya begini, beratnya sekian. Terus saya tanya, oh kenapa emang kalau sudah ngasih seperti itu? Jangan lupa dibales, jangan lupa dibayar. Terus saya tanya, bayarnya gimana? Ya paling enggak harus yang sama. Ya jawaban saya dalam hati gini, ya dipulangin aja kalungnya ke dia kan ya. Urusan beres kan. Dia ngasih apa dipulangin. Lah kalau semua sistemnya kayak gitu, ya nggak usah ngasih lah lain kali. Kenapa? Dadak dipulangin kok, nggak usah kasih kan. Itu prinsipnya kan. Kita memberi karena reaksi dari orang. Atau mungkin sebagian berkata gini, oh enggak lah Pak, kalau saya mah lebih Mak. Saya nggak nunggu orang kasih kok, saya kasih dulu. Maka saya berikan dulu istilah yang kedua. Jangan-jangan tipe kita adalah tipe investasi. Investasi itu bagaimana sih? Kita kasih dulu, tapi jangan lupa, jauh di dalam lubuk hati kita selalu berharap suatu hari ada balasannya. Memang kita tidak nunggu orang, kita taruh dulu. Tapi kita berharap suatu hari ini bisa mendapatkan buahnya. Bahkan kalau boleh jujur, pelayanan kan banyak dilakukan dengan model investasi kan. Beribadah kan banyak dilakukan dengan model investasi kan. Tuhan, di tengah-tengah pandemi gue udah hadir nih Tuhan. Jangan lupa ya berkatnya ya. Ditunggu tuh sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Kalau sudah bertahun-tahun datang rajin, beribadah, religiositasnya lancar dan Tuhan tidak memberkati. Berapa banyak kita pernah mendengar orang kemudian berkata, sudah cukup waktunya. Nah dari situ kita tahu, itu model investasi. Tapi ada juga orang yang melakukan kebaikan karena konstitusi. Apa itu konstitusi? Yaitu karena aturan, karena hukumnya begitu. Kenapa kamu melakukan ini? Ya karena disuruh. Kenapa baca Alkitab? Ya disuruh, dari Gibeon diajarin kok suruh baca Alkitab gitu ya. Ya sudahlah saya baca Alkitab. Kenapa mau pelayanan? Diminta. Kenapa kamu mau nyumbang orang lain? Ya karena katanya kalau nyumbang
nanti diberkati Tuhan. Ada yang 100, ada yang 10, ada yang ini sudah karena konstitusi, terus ditekankan adalah investasi pula. Tetapi juga ada orang yang melakukan karena konstitusi dengan alasan takut kepada konsekuensi. Saya dulu waktu masih muda, ya sekarang masih muda juga, cuman ceritanya lebih muda. Dan ini bukan cerita konsisten ya, menceritakan dulu masa lalu. Saya itu rajin baca Alkitab. Setiap pagi bangun tidur, benda yang pertama kali saya pegang itu Alkitab. Tidak sama dengan kebanyakan orang, pegangnya handphone. Alasannya kenapa? Zaman dulu belum punya handphone sih, jadi yang nggak megang apa-apa ya. Yang nggak punya handphone mau dipegang apa ya? Ya taunya pegang Alkitab, apalagi masuk seminari. Itu aturannya begitu, teng, itu mata langsung terbuka, langsung duduk, langsung berdoa, Alkitab langsung diambil dan membaca Alkitab. Tapi sebelum masuk seminari yang saya mau ceritakan adalah, saya rajin baca Alkitab iya. Alasannya kenapa? 1, takut hari itu sial. Dan saya pernah kejadian, lupa baca Alkitab karena bangun kesiangan. Hari itu ada ujian saya nggak bisa kerja. Hari itu dibagikan ujian nilainya jelek. Hari itu saya bermasalah sama teman saya. Sepanjang hari sial terus. Saya pulang sekolah itu saya merenung, saya bertanya ada apa sih dengan hari ini. Belum pernah saya mengalami kesialan seperti hari ini. Ya. Kalau orang tidak percaya Tuhan mungkin sudah buka kalender hitung-hitung gitu ya. Oh ini bintangnya nggak cocok nih ya. Ini lagi ciong nih sama saya. Kalau saya orang Kristen saya renung, terus kemudian saya dapat jawabannya. Oh iya, tadi pagi belum baca Alkitab. Maka supaya tidak semakin sial, saya cepat-cepat baca Alkitab. Berapa banyak orang Kristen yang melakukan yang seperti itu. Sehingga nggak heran kalau kita itu tidak bisa dikatakan bahwa kita adalah orang baik. Karena kita melakukan kebaikan, bukan natur kita. Bahkan kalau kita perhatikan alasan-alasannya, kita akan mendapati mayoritas alasannya bukanlah kebenaran. Maka dengan belajar hal ini, sebenarnya apa sih yang kita bisa pelajari? Ketika saya merenungkan kebenaran hal ini, sebenarnya saya bukannya gembira. Sebenarnya saya pertama-tama merasakan saya takut. Saya cemas. Kenapa? Karena hal yang pertama ini. Rekan-rekanku, kalau kita berorientasi kepada perbuatan baik, sadarilah, tidak ada kebaikan apapun satupun yang akan mengejutkan Allah. Sehingga kemudian Allah berkata gini, gak nyangka loh Samuel sebaik itu. Gak sia-sia ya, aku mati di atas kayu salib bagi dia. Gak pernah ada kejadian seperti itu. Karena apa? Karena kebaikan Allah itu adalah kebaikan yang sempurna. Kebaikan kita itu bukan kebaikan yang sempurna. Kebaikan kita itu kebaikan seperti apa sih? Saya tidak mengatakan kebaikan kita itu tidak berharga sama sekali, tidak loh. Saya tuliskan di dalam bagian yang kecil. Kebaikan yang kita lakukan hanyalah sekedar bayang-bayang. Artinya apa sih? Meniru. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa melakukan perbuatan baik tanpa ada perbuatan baik yang pertama kali kita rasakan. Sehingga yang kita lakukan kepada orang lain, siapapun, hitungan apapun, itu cuman bayang-bayang saja. Dan itu bukan yang sesungguhnya. Karena itu tidak pernah lahir dari dalam diri kita sendiri. Tetapi gak cukup saya tuliskan bayang-bayang. Saya tambahkan satu kata, bayang-bayang yang cacat. Dan kita sudah melihat, itu yang seringkali kita kerjakan. Alasan-alasan yang tidak benar. Alasan-alasan yang tidak tepat untuk kita berbuat baik. Sehingga dengan melihat hal ini, kita akan mendapati bahwa kalau kita boleh jujur, ini ngeri sih. Bahkan ketika kita berbuat baik pun kita tahu, di dalamnya seringkali ada dosa. Seringkali tidak benar. Mungkin sebagian orang berkata, apa masa sih seserius itu? Apakah Alkitab juga mengajarkan demikian? Atau itu cuma kesimpulan Bapak? Saya akan katakan itu Alkitab ajarkan. Saya akan tunjukkan secara cepat beberapa ayat. Yang pertama, Yesaya pasal yang pertama. Kalau kita membaca dan membuka bagian tersebut dikatakan orang-orang Yahudi itu mempersembahkan korban. Mereka beribadah mengingat tanggal-tanggal di mana mereka harus datang dan melayani Tuhan. Mereka kerjakan sesuai Taurat. Tetapi kalau kita baca, respon Tuhan adalah Tuhan berkata, aku muak melihat semua hal tersebut. Melihat ibadah, melihat persembahan. Dia muak. Matius pasal yang ke-7, bagian yang mungkin lebih populer.
Di akhir zaman orang akan berkata, aku sudah melakukan mujizat, aku bernubuat, aku mengusir setan. Tapi Tuhan kembali berkata, aku tidak kenal engkau. Bukankah itu gambar-gambar bagaimana kebaikan itu di mata Tuhan. Itu bukanlah suatu hal yang baik dan tepat. Itu bukan hal yang benar. Wahyu pasal yang kedua ayat 1-7 kepada jemaat di Efesus. Jemaat yang bisa dikatakan jemaat yang hebat. Secara teologi mereka mantap. Dugaan saya mungkin pada waktu itu mereka adalah jemaat-jemaat yang pasti follow Instagram Apologetika Indonesia. Bukan ya, ini promosi saya aja ya. Tapi mereka belajar apologetika loh. Tahu dari mana? Karena Tuhan sendiri berkata, engkau bisa membedakan yang benar dengan yang salah. Engkau bisa. Tapi dikatakan apa? Mereka sehebat itu pun ketika Tuhan berkata, tapi kamu sudah kehilangan yang paling fondasi. Kasih yang mula-mula. Perhatikan, kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Yang perbuatannya semua baik, semua dipuji. Tuhan berkata apa? Bertobat. Tuhan bukan berkata begini, ya kalau bisa loh ya ditingkatkan kasihnya jauh lebih bagus. Enggak, bertobat. Bahkan ada nada ancaman, kalau engkau tidak bertobat, aku cabut kaki Dian dari tempatmu. Sehingga bukankah benar kebaikan kita semua yang kita kerjakan, bahkan termasuk pekerjaan pelayanan yang kita lakukan, itu hanyalah bayang-bayang yang cacat. Sehingga dengan menyadari ini, pertanyaannya apa sih yang sekarang kita banggakan? Hari ini berapa banyak orang yang berpikir saya cukup baik karena apa? Saya banyak kok melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan itu yang dibangga-banggakan. Saya melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, dan melakukan itu. Sekali lagi kalau kita bercermin dari kebenaran Alkitab, itu tidak memenuhi standar Tuhan. Dan saya ulangi, Tuhan tidak akan menerima, Tuhan akan menolak semua yang tidak memenuhi standar. Bukan Yesus yang kita harapkan kan? Dan yang kedua, ketika banyak orang yang tidak bisa memenuhi standar, maka yang muncul pikirannya adalah ya udah standarnya diturunkan supaya kita bisa penuhi. Karena kalau kita nggak turunkan, kita nggak bisa memenuhi. Selalu perasaan guilty feeling ini terjadi. Betul nggak sih itu yang terjadi ketika kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh? Saya kok mencurigai ya, banyak orang Kristen tidak membaca Alkitab dan tidak suka membaca Alkitab. Selain alasan populer ya, sibuk lah, nggak ada waktu lah dan kawan-kawan lainnya. Sebenarnya alasan terdalam cuma satu sih. Setiap kali baca Alkitab, selalu kita dimulai dengan sebuah perasaan yang tidak menyenangkan. Karena apa? Begitu kita buka, begitu kita baca, begitu kita pelajari, semua memberitahu kita tidak seperti yang Tuhan inginkan. Semua yang kita baca menunjukkan dengan jelas ketika kita bercermin di hadapan Tuhan yang kudus dan suci itu kita mendapati selama ini sudah berjuang, selama ini sudah belajar tapi tidak ada yang membuat kita bisa jadi seperti Tuhan. Kita selalu punya perasaan tidak nyaman. Kenapa? Standarnya tinggi bukan? Maka orang-orang yang tidak suka dengan hal seperti ini sudah diubah aja. Sederhananya begini, yang dosa tidak perlulah disebut dosa lagi. Disebut salah, oke lah. Disebut kurang tepat, oke lah. Supaya apa? Supaya nggak terlalu guilty feeling. Dan kalau bisa, yang dosa itu tidak perlulah standarnya setinggi itu. Segini aja sudah cukup. Sehingga kita bisa memenuhinya. Rekan-rekanku, saya percaya bahwa ketika kita itu sedang menurunkan standar Tuhan, itu justru menjadi bukti bahwa kita nggak baik. Kita berniat mau jadi baik ya. Dengan cara apa? Standarnya tinggi nggak bisa, ya udah diturunkan supaya saya bisa memenuhi. Dan ketika saya memenuhi, saya merasa diri saya baik. Oke, merasa bisa, tetapi itu tidak membuktikan kita baik. Karena apa? Karena ketika kita menurunkan standar Tuhan, itu sama artinya kita berkata, Tuhan, turunlah dari tahtamu. Kita sedang menurunkan dia. Kita sedang menggantikan dia dengan yang lain. Dan itu semakin membuktikan kita adalah orang yang buruk, bukan orang yang baik. Dan kalau dikatakan begini,
Ya sudahlah, zaman sekarang jangan tegur-tegur dosa lah. Emang siapa sih kamu? Kamu kok suka tegur-tegur dosa? Kamu emang sudah suci apa? Kok berani tegur dosa? Banyak orang yang tidak berani berkata ini dosa, ini tidak dosa. Alasannya apa? Satu, nanti takut dicap bahwa kita ini sok suci. Rekan-rekanku, kalau kita mau pelajari dengan serius, terjadi kesalahan logika di dalam hal tersebut. Apa kesalahannya? Ketika kita berkata sesuatu itu dosa, tidak pernah kesimpulannya, saya sudah suci. Enggak. Ketika saya berkata ini dosa, kesimpulannya apa? Ya saya cuma mau berkata, ini salah menurut Tuhan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan saya sudah melakukan atau tidak. Sehingga tidak bisa kemudian orang berkata bahwa kalau kamu mau negur dosa, kamu sudah suci dulu. Enggak. Saya mau katakan, di tengah-tengah dunia yang sudah berdosa, di tengah-tengah Allah punya standar yang tinggi, salah satu budaya yang harus kita kembangkan adalah saling menegur dosa. Karena ketika kita tidak melakukannya, pasti yang terjadi kita sedang mengabaikan Tuhan. Atau kita sedang menurunkan dia dari tahtanya. Dan sekali lagi, kondisi seperti itu bukan kondisi yang nyaman kan. Bukan Yesus yang kita harapkan. Lalu kalau pertanyaannya adalah, sekarang pertanyaan paling terakhir. Kalau memang kita tidak pernah bisa memenuhi standar Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa membuat kita diterima oleh Tuhan? Apa yang bisa membuat kita itu bisa dirangkul dan bisa dipeluk oleh Tuhan? Maka rekan-rekanku, saya ingin mengajak kita melihat berdasarkan kebenaran Alkitab ini. Satu-satunya hal yang membuat Allah menerima kita bukan karena perbuatan kita. Satu-satunya hal yang membuat Allah menerima kita adalah ketika kita datang dengan jujur di hadapan Dia. Ketika kita mengaku segala dosa dan salah kita. Dan kemudian kita berkata kepada Dia, Tuhan, tolong aku. Perasaan itulah, penyerahan diri itulah yang Yesus tunjukkan melalui kedatangan anak-anak. Yang dibuang dari lingkungannya, artinya tidak dipandang. Yang dianggap sebelah mata. Tetapi anak-anak yang merasa tidak berdaya, anak-anak yang kecil, anak-anak yang tidak dipandang dan tidak dianggap ini. Ketika datang kepada Tuhan dengan apa adanya dia. Yang Yesus lakukan justru adalah menerima. Yang Yesus justru berikan adalah memberkati mereka. Sehingga kita bisa diterima, kita bisa dirangkul, kita bisa dikasih, kita bisa menerima semuanya. Bukan karena perbuatan kita. Tetapi justru karena penyerahan diri kita di hadapan Tuhan. Rekan-rekanku, hari ini saya tidak tahu bagaimana kehidupan yang kita jalani. Kalau hari ini di antara kita masih berpuas dan bermegah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Firman Tuhan hari mau mengatakan, itu sampah. Itu sampah. Bukan karena kebaikan itu salah, itu hal yang baik. Tetapi itu tidak cukup. Dan itu tidak bisa membuat Tuhan kemudian berkata puas. Itu cuma bayang-bayang cacat. Maka kalau kita mau diterima, datanglah. Serahkan hidupmu. Lepaskan topengmu. Banyak orang yang tidak mau menurunkan standar. Berusaha tetap mengakui standar yang tinggi. Tapi sambil hidup memakai topeng. Menutupi semuanya. Menunjukkan seolah-olah semuanya adalah baik-baik saja. Rekan-rekanku, di dalam dunia yang sudah jatuh ini. Bukankah wajar kalau kita pun kedapatan kita bersalah. Saya sering berkata orang yang tidak pernah dijumpai berdosa. Saya khawatir bukan dia malaikat, bukan dia Tuhan. Saya khawatir topengnya terlalu banyak. Topengnya terlalu banyak. Tetapi hari ini kalau kita dengan jujur mengakui saya lemah, saya dosa, saya salah. Firman Tuhan mau berkata, orang yang seperti itu. Orang Yesus akan berkata, mari kepada aku. Aku akan memberikan kelegaan. Tapi Yesus bukan cuma sekedar menerima loh teman-teman. Banyak orang yang berkata, oh ya Yesus memang menerima. Kalau kamu datang dan berbuat dosa, datanglah Yesus akan menerima engkau. Senang-senanglah akan hal tersebut. No. Karena firman Tuhan melanjutkan. Ketika para murid bertanya, siapakah yang bisa mungkin memenuhi semua tersebut? Yesus berkata, manusia tidak mungkin, tetapi Allah mungkin. Apa yang Yesus maksudkan dengan Allah mungkin? Dia bukan cuma mungkin menerima engkau. Dia bukan cuma berkata mungkin dia mau merangkul engkau dan menerima, memulihkan engkau. Bukan.
Tapi Yesus mau berkata, Allah sanggup mengampuni dan mentransformasi kehidupan kita. Sembahyang catatan Alkitab selalu ditunjukkan orang yang berjumpa dengan Yesus, orang berdosa. Orang yang datang kepada Yesus dan menyerahkan hidupnya, orang yang berdosa. Dia diampuni, tetapi dia juga dipulihkan. Dia juga diubahkan menjadi semakin hari, menjadi pribadi yang semakin baik. Semakin hari, semakin serupa Kristus. Semakin hari hidupnya bertumbuh. Itulah orang yang datang kepada Yesus. Dan hari ini firman Tuhan mau mengajak setiap kita. Hari ini, kalau ada di antara kita yang rindu untuk diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Jalan satu-satunya, datanglah dan serahkan hidupmu kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala. Rekan-rekanku, saya ingin mengajak kita mengambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan ini. Jikalau ada di antara kita rekan-rekanku yang selama ini hidup puas dengan kebaikan kita, puas dengan topeng-topeng hidup kita, puas dengan asumsi bayangan orang kita cukup baik di mata masyarakat, kita tetap tidak memenuhi standar Tuhan. Karena Tuhan menuntut bukan perbuatan baik, tapi orang baik. Dan satu-satunya cara supaya kita bisa diubahkan menjadi orang baik adalah datang kepada Dia. Menyerahkan hidupmu. Membiarkan Allah bekerja dengan segala caranya Dia. Dengan segala kehendaknya Dia. Dengan segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mengubahkan kita. Maka pertanyaannya adalah, maukah engkau menyerahkan hidupmu dan membiarkan Ia mengubah, mentransformasi? Bapa di sorga, setiap kami yang berdoa termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman, kami orang-orang yang berdosa. Kami bisa berbuat baik, tapi kami bukan orang baik. Semakin kami bercermin dan melihat kepada yang sempurna, kebaikan yang sejati itu, kami tahu kami jauh dari bisa dikatakan baik. Maka Tuhan, hari ini kami mau datang menyerahkan diri kami, menyerahkan hidup kami. Kalau ada di antara kami Tuhan yang masih terikat dengan belenggu-belenggu dosa, yang kami tutup-tutupi, yang kami rasa so far so good. Tuhan, kami mohon hari ini Engkau sendiri boleh memberikan pengampunan. Engkau sendiri boleh memberikan kelepasan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Supaya kami boleh diubahkan menjadi pribadi yang baru di dalam Engkau. Dan Tuhan, kalau ada di antara kami yang rindu mengalami perubahan-perubahan dalam hidup kami, dalam karakter kami, dalam sifat kami. Mungkin bagi orang lain kita sudah dianggap tidak mungkin berubah. Mungkin bahkan kami sendiri tidak percaya kami bisa berubah ya Tuhan. Tapi hari firman-Mu Tuhan mengingatkan kami. Engkau Allah yang sanggup. Bagi manusia mustahil, tapi tidak bagi Engkau. Maka terimalah Tuhan persembahan hidup kami. Ubahlah menjadi sebagaimana yang Engkau kehendaki dan Engkau inginkan. Pakailah semua peristiwa dalam hidup kami, yang nyaman, yang tidak nyaman, menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Dengar doa setiap kami Tuhan. Demi Yesus Kristus, kami berdoa, kami berserah diri. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dengan firman Tuhan, sekali lagi beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga buat Pak Sam yang sudah menjadi berkat melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah
kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Biar kami tidak hanya menjadi pendengar saja, tetapi firman-Mu itu kami hidupi di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengalami perubahan dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Berkati Bapak Samuel Sugiarto yang sudah menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya sebagai dosen, sebagai pembicara dimanapun hamba-Mu berada. Biar Injil-Mu itu diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Yang siap menerima berkat sama-sama katakan amin.